Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen. Di materi sebelumnya saya sudah sedikit menyinggung ya terkait fungsi manajemen, bahwa fungsi manajemen itu ada 4: 1 planning, 2 organizing, 3 directing, dan 4 controlling. Sengaja saya gabung materinya karena ini merupakan satu kesatuan agar kalian juga lebih mudah untuk belajar. Nah, ini sekaligus langsung 3 pertemuan ya. Tapi untuk kali ini saya akan menyampaikan dulu perencanaan. Nah, ini planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan tahap awal dari fungsi manajemen. Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang paling penting karena di tahap ini semua tujuan organisasi, strategi untuk mencapai tujuan didefinisikan atau dirumuskan. Inti dari sebuah organisasi adalah tujuannya. Organisasi berdiri pasti punya maksud dan tujuan. Jika sebuah organisasi berdiri tidak punya tujuan, tidak punya maksud kenapa organisasi ini berdiri, maka ini sama halnya bohong atau tidak berarti. Jadi organisasi tidak berarti tanpa adanya tujuan organisasi. Nah, ini adalah beberapa pengertian perencanaan menurut beberapa ahli. Jadi nanti jika kalian menemukan pengertian perencanaan berbeda atau dari ahli yang tidak sama dengan yang saya tulis di sini, itu boleh-boleh saja, asal dari sumber atau dari buku yang bisa dipercaya atau bisa dipertanggungjawabkan. Karena organisasi, perencanaan, manajemen itu bukunya banyak sekali. Kalian bisa dapat dari berbagai sumber, dari berbagai macam buku, dari berbagai macam pengarang, dan dari beberapa sumber ahli juga, dari beberapa tokoh ahli. Ini lanjutan dari pengertian perencanaan yang tadi. Sama ya, intinya sama, bahwa perencanaan ini untuk menetapkan tujuan organisasi, menentukan strategi apa yang digunakan untuk mencapai tujuan, serta merumuskan sistem perencanaan menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tujuan organisasi tercapai. Pengertian perencanaan dapat dilihat dari 3 hal. Perencanaan organisasi dapat dilihat dari 3 hal. Dari sisi proses, fungsi perencanaan dari sisi proses. Dari sisi proses, fungsi perencanaan merupakan proses dasar atau proses awal yang digunakan untuk merumuskan tujuan dan strategi apa yang nanti akan dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Dari sisi fungsi manajemen, perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menunjukkan kewenangannya atau menggunakan pengaruhnya untuk menentukan atau merubah tujuan dari organisasi untuk membuat kebijakan terkait tujuan organisasi. Nah, ini dari sisi pengambilan keputusan. Perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka panjang. Nah, ini adalah fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan
membantu proses pengambilan keputusan terbaik yang sesuai dengan tujuan organisasi. Contohnya, Anda membuat sebuah perusahaan yang bergerak di bidang fashion muslim. Jadi perusahaan fashion muslim. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memajukan baju muslim. Karena selama ini pakaian muslim itu dipandang deso, dipandang tidak modis, dinilai kurang modis. Strategi yang digunakan apa? Strateginya adalah membuat atau mendesain baju muslim yang modis, yang nyaman dipakai untuk semua golongan, untuk semua umur, cantik tapi tidak mengurangi nilai-nilai syariat Islamnya. Nah, disinilah fungsi perencanaan berperan. Oke, ini adalah pertanyaan yang harus dijawab dalam menyusun atau membuat perencanaan. 5W 1H. What, why, where, who, how. Nanti akan ada praktek terkait hal ini. Saat Anda menyusun perencanaan, Anda harus berpedoman pada 5W 1H. Oke, ini adalah beberapa hal yang harus dan wajib dimiliki oleh perencana yang baik. Salah satunya adalah sederhana dan aplikatif. Saya soroti poin yang terakhir, sederhana dan aplikatif. Saat Anda membuat tujuan perencanaan, buatlah tujuan yang sesederhana mungkin, yang sekiranya bisa diaplikasikan atau bisa diterapkan. Jadi jangan menyusun sebuah tujuan organisasi yang terlalu muluk-muluk, yang susah untuk diaplikasikan, yang susah untuk diterapkan. Gitu ya. Jadi kalau ada beberapa hal yang harus dilakukan kalau Anda ingin menjadi seorang perencana yang baik. Fleksibel, stabil, terintegrasi, detail, memperhatikan sumber daya, dan yang terakhir adalah sederhana dan aplikatif. Nah, ini proses atau tahapan pembuatan perencanaan atau tahapan penyusunan rencana. Yang pertama, menetapkan tugas dan tujuan. Yang kedua, melakukan observasi dan analisa. Yang ketiga, menyiapkan beberapa kemungkinan. Yang keempat, membuat sintesa. Menetapkan tugas dan tujuan. Ini merupakan langkah pertama, langkah awal dalam menyusun sebuah perencanaan. Tugas adalah tentang apa yang dilakukan oleh siapa. Tujuan adalah apa yang akan dicapai atau apa yang akan diperoleh. Contohnya tadi perusahaan fashion muslim. Tujuannya adalah untuk memajukan baju muslim. Maka tugas yang dimaksud di sini adalah siapa yang akan melakukan atau siapa yang akan merancang mode baju muslim tersebut. Karena tadi ya strategisnya adalah dengan cara membuat baju muslim yang modis. Nah, jadi di dalam sebuah perusahaan atau tim jadi di dalam sebuah perusahaan itu ada beberapa tim atau ada beberapa bagian di mana mereka punya tugas masing-masing. Jadi di tiap-tiap bagian itu mereka punya tugas masing-masing. Nah, nanti akan kita bahas pada slide organizing. Selanjutnya ada observasi dan analisa. Langkah selanjutnya adalah melakukan observasi atau mengamati hal-hal yang berkaitan dengan usaha untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Contohnya tadi ya,
perusahaan fashion muslim, tujuannya memajukan baju muslim, maka kita perlu melakukan observasi dan analisa dengan cara mengumpulkan data-data. Kita lihat di pasaran, kira-kira baju muslim apa, baju muslim yang baju-baju seperti apa yang modelnya disukai oleh semua kalangan, yang modelnya cocok untuk ibu-ibu, remaja, anak-anak, bahkan orang dewasa. Nah, kita perlu melakukan observasi, kemudian kita analisa. Nah, slide selanjutnya menyiapkan beberapa kemungkinan. Jadi setelah tadi kita melakukan observasi dan kita menganalisa, selanjutnya kita menyiapkan beberapa alternatif atau beberapa kemungkinan untuk mencapai tujuan. Contohnya tadi ya, perusahaan fashion muslim. Tujuannya memajukan baju muslim. Alternatif yang disiapkan yang pertama adalah membuat baju muslim dengan bahan katun. Alternatif yang kedua, membuat baju muslim dengan bahan kaos. Yang ketiga, membuat baju muslim dengan motif-motif. Misalnya ada motif bunga, ada motif batik. Nah, contohnya seperti itu. Jadi ada beberapa kemungkinan sebuah rencana tidak ada beberapa kemungkinan yang kita siapkan. Karena bisa jadi sebuah rencana tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maka kita harus siap, maka kita harus punya rencana-rencana atau plan-plan cadangan. Nah, ini contohnya adalah kita sudah punya plan A atau kita punya rencana A, ternyata gagal, ternyata tidak bisa diterapkan. Maka kita gunakan plan selanjutnya, plan B atau rencana B. Tetap saja gagal, kita tidak bisa menggunakan, atau ada beberapa hal yang membuat rencana itu tidak bisa terrealisasikan. Maka kita gunakan plan C, karena tadi kita sudah menyiapkan beberapa kemungkinan, kita menyiapkan beberapa rencana, maka kita tidak akan bingung jika plan A atau plan B tidak bisa terrealisasi. Kita masih punya plan C. Yang selanjutnya, membuat sintesa. Sintesa itu menggabungkan beberapa kemungkinan atau menggabungkan beberapa alternatif. Setiap kemungkinan memiliki kelemahan masing-masing, tapi dengan menggabungkan beberapa kemungkinan membuat rencana alternatif jauh lebih baik. Jadi diharapkan dengan kita menggabungkan tadi alternatif tadi, diharapkan rencana bisa berjalan dengan baik. Misalnya tadi kita sudah menyiapkan alternatif yang pertama, mendesain baju muslim berbahan katun, kemudian mendesain baju muslim berbahan kaos. Yang ketiga, mendesain baju dengan motif, misalnya motif bunga, motif batik, atau motif-motif yang lain. Nah, kita gabungkan alternatifnya. Jadi kita gabungkan plan selanjutnya, yaitu membuat atau mendesain baju berbahan katun tapi dengan motif bunga, motif batik. Kemudian kita bikin selanjutnya adalah tadi bikin baju berbahan kaos tapi ada motifnya. Nah, ini berarti kan kita sudah membuat kita sudah menggabungkan beberapa alternatif, diharapkan untuk diharapkan menjadi alternatif yang jauh lebih baik. Nah, siapa yang membuat rencana atau siapa yang membuat perencanaan? Yang pertama ada panitia perencanaan, ada bagian perencanaan, dan yang terakhir ada tenaga staf. Panitia perencanaan ini terdiri dari berbagai unsur yang mewakili bagian-bagian dari masing-masing perusahaan. Jadi gini, saya luruskan. Panitia perencanaan terdiri dari beberapa unsur dari masing-masing bagian di perusahaan tersebut. Diharapkan masing-masing unsur ini tadi punya ide yang nantinya akan digabung untuk menjadi rencana perusahaan atau menjadi tujuan perusahaan. Tadi perusahaan itu kan ada beberapa bagian. Ada mungkin bagian produksi, distribusi, bagian akunting misalnya gitu. Nah, dari bagian-bagian ini kan mereka punya wakil-wakil nih, mereka punya
tadi perwakilan-perwakilan dari masing-masing bagian. Nah, wakil-wakil ini mereka membawa misi dari bagiannya masing-masing untuk merumuskan tujuan perusahaan atau merumuskan sebuah rencana perusahaan. Yang kedua, bagian perencanaan. Jadi ada beberapa perusahaan yang dia memang punya bagian khusus untuk melakukan perencanaan. Nah, yang ketiga, tenaga staf. Staf bisa dikatakan sebagai pemikir yang secara tidak langsung menghasilkan sebuah produk perusahaan. Nih, contohnya tadi perusahaan baju muslim, perusahaan fashion muslim. Stafnya nih yang mikir, stafnya yang punya ide, stafnya yang mendesain baju muslim tadi dari bahan katun, dari bahan kaos, menggabungkan bahan katun kemudian diberi motif. Jadi secara tidak langsung staf ini yang menghasilkan produk perusahaan berupa baju muslim berbahan katun, kemudian baju muslim berbahan katun bermotif. Nah, karena ini adalah ide dari staf tersebut. Nah, ini pembagian perencanaan banyak ya. Nanti kalau misalnya kalian menemukan pembagian perencanaan dengan piramid yang lebih banyak itu tidak usah bingung. Sebenarnya banyak di buku-buku perencanaan juga ada beberapa pembagian perencanaan, tapi saya pilih yang ini yang hanya 3 saja, yang lebih simple, yang lebih mudah untuk kita pelajari. Ini gambar pembagian perencanaan dari manajemen tingkat bawah sampai manajemen tingkat menengah dan manajemen puncak. Oke, manajemen puncak salah satu perannya adalah dalam pengambilan keputusan. Jadi yang berhak atau yang punya wewenang mengambil keputusan ini harus bagaimana, kalau ada masalah ini saya harus mengambil keputusan apa, ini berada di tahap manajemen puncak. Yang berada di manajemen puncak ini ada direktur utama, wakil direktur, manajer, ini ada di manajemen puncak. Kemudian ada manajemen tingkat menengah. Kalau pada tahapan ini lebih cenderung bersifat administratif. Yang berada pada tahap ini contohnya adalah supervisor, asisten supervisor atau wakil supervisor. Jadi lebih ke administratifnya. Nah, manajemen tingkat bawah jelas, manajemen tingkat bawah itu ya staff itu mereka lebih fokus atau lebih teknisnya itu di lapangan. Ini manfaat perencanaan. Manfaat perencanaan bisa membuat pelaksanaan tugas jadi tepat, dapat menghindari kesalahan, memudahkan pengawasan, digunakan sebagai pedoman dasar dalam menjalankan aktivitas. Contohnya, tadi perusahaan fashion muslim. Kita sudah menetapkan tujuan ya, tujuannya adalah untuk memajukan baju muslim. Strateginya membuat baju muslim yang modis, dari bahan katun sesuai yang sudah kita rencanakan. Nah, begitu kita lihat atau begitu kita temukan kondisi di lapangan, ternyata tidak membuat atau tidak mendesain baju muslim yang berbahan katun. Nah, ini berarti tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Disinilah peran dari manfaat dari perencanaan untuk memudahkan pengawasan. Nah, ini berarti sudah jelas ini tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan. Nah, ini kita harus ngambil tindakan selanjutnya harus ngapain. Nah, ini tadi kembali ke perannya manajemen puncak, perannya direktur. Jika di lapangan ditemui tidak sesuai dengan yang direncanakan, tidak sesuai dengan yang direncanakan, itu kita harus ngapain. Nah, ini tadi perannya dari manajemen puncak. Kemudian ini beberapa hambatan perencanaan. Saya akan menyoroti yang terakhir, yaitu kurang percaya diri. Saya langsung kasih aplikasi contohnya aja ya. Contohnya tadi perusahaan fashion muslim.
perusahaan fashion muslim. Nah, contohnya adalah sebenarnya Anda mampu, Anda bisa mendesain baju muslim yang modis, tapi karena Anda kurang percaya diri, Anda takut, Anda tidak pede, Anda tidak berani mendesain sendiri, Anda justru meniru atau Anda justru meniru idenya orang lain. Nah, coba kalau Anda punya ide sendiri, Anda berani menunjukkan ide Anda, saya yakin Anda akan lebih sukses dengan desain baju muslim buatan Anda sendiri. Nah, ini beberapa hal cara mengatasi hambatan. Ini ada beberapa hal cara mengatasi hambatan yang tadi. Melibatkan para anggota, memberikan banyak informasi kepada para anggota, mengembangkan suatu pola perencanaan dan penetapan yang efektif, menyadari dampak dari perubahan-perubahan yang diusulkan kepada para anggota organisasi. Ini beberapa cara untuk mengatasi hambatan tersebut. Nah, ini kelebihan atau kelemahan dari perencanaan itu sendiri. Kelebihannya, koordinasi semakin baik, mengurangi ketidakpastian, lebih mendekatkan organisasi ke tujuan, menghemat waktu, menghemat biaya, menghemat tenaga. Selain ada kelebihan, juga punya kelemahan. Kelemahannya apa? Penekanan yang berlebihan pada perencanaan mengakibatkan ketidakseimbangan fungsi yang lain. Setiap hal, segala sesuatu itu pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Kita hanya yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir kelemahan-kelemahan tersebut. Sama juga, setiap orang pasti punya sisi baik dan punya sisi buruk. Tapi bagaimana caranya kita meminimalisir kekurangan kita dengan menonjolkan kelebihan kita. Contohnya seperti itu. Nah, ini bentuk perencanaan. Bentuk perencanaan itu berupa visi, misi, strategi, tujuan, dan juga kebijakan. Oke, to be continue untuk slide selanjutnya organizing, karena pertemuan ini perencanaan dulu, jadi akan lebih saya fokuskan ke perencanaan. Ada tugas yang harus kalian kerjakan terkait perencanaan. Memang tidak saya tuliskan di slide ya, tapi mohon disimak dan didengarkan dengan baik. Tugasnya adalah Anda masing-masing, ini tugas individu, membuat perencanaan dengan menjawab tadi 5W1H. Saya kasih contoh, jadi nanti Anda tidak bingung untuk mengerjakan. Saya kasih contohnya tadi perusahaan fashion baju muslim. Ingat ya, perusahaan merupakan contoh organisasi formal. Jadi saya mengambil contoh ini. Nah, kalau ada pertanyaan, boleh nggak Bu kalau saya mencontohkan organisasi informal? Saya mewajibkan kalian membuat organisasi yang sifatnya formal. Kenapa? Karena kalau organisasi informal itu tidak terlalu mengesampingkan tadi 5W1H. Informal itu kan hanya sifatnya sementara, hanya suka-suka dan tidak punya tujuan yang jelas. Karena ini kita ingin lebih mendalami, lebih mempelajari tentang fungsi manajemen perencanaan. Jadi saya mewajibkan kalian membuat organisasi yang sifatnya formal. Contohnya tadi perusahaan fashion baju muslim. Pertanyaan pertama, apa yang ingin dicapai organisasi? Tadi yang ingin dicapai organisasi adalah memajukan baju muslim. Why? Mengapa ingin memajukan baju muslim? Nah, mengingat kondisi yang sekarang, orang malu, orang tidak pede menggunakan baju muslim. Padahal menurut syariat Islam, kita umat Islam wajib menutup aurat ya. Wajib menutup aurat. Tapi kalau kita melihat kondisi sekarang, banyak orang yang memakai pakaian yang terbuka karena malu memakai baju muslim itu, takut
tidak bisa gaya, takut tidak bisa modis. Nah, contohnya itu. Tadi sudah ada what, sudah ada why, sekarang where. Di mana lokasi yang paling tepat untuk tujuan ini? Nah, di sini saya memilih contoh Prodi Reka Medis Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Veteran Bangun Nusantara. When, kapan pekerjaan ini akan diselesaikan. Jadi nanti tolong kalian untuk pertanyaan yang when, kalian buat jadwal. Di jadwal ya kapan akan terrealisasi. Di sini saya membuat 3 bulan. Who, siapa yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut? Mahasiswa Reka Medis semester 2. How, bagaimana metode yang digunakan? Mengajarkan anak-anak Reka Medis mendesain baju muslim yang syar'i, tidak meninggalkan ajaran Islam tapi tetap modis, tetap gaya dan tetap cantik. Oke, jelas. Tugas dikumpulkan tanggal 2 April. Materi ini sebenarnya pengganti perkuliahan tanggal 25 kemarin yang tanggal merah. Mohon maaf kalau saya nge-share tugasnya atau memberi materi di hari Minggu. Sudah saya sampaikan ke PJ karena saya juga sibuk dengan baby. Kadang-kadang baby saya tidak bisa ditinggal. Jadi begitu ada kesempatan saya akan share materi. Saya akan jelaskan materinya. Mohon maaf sebelumnya atas ketidaknyamanan ini. Saya harap kalian juga bisa mengerti kondisi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.